belajar hadis. Tapi hadisnya itu kan cuma pengantar saja. Pengantar ilmu hadis. Dua, dua SKS, paling banyak 3 SKS. Kalau ambil 3 tahun, ya 3 tahun itu ngambil pengantar ilmu hadis 1, pengantar ilmu hadis 2, pengantar ilmu hadis 3. Jadi kalau seandainya misalkan ada doktor hadis pun, jebolan manapun, kalau kemudian sampai menilai Imam Al-Ghazali disebut sebagai nggak kenal hadis, coba tanya, Tuan Guru hafal hadis berapa puluh? Tuan Guru hafal sanatnya atau apa matanya juga atau sanatnya juga. Nah itu saja. Tapi jangan depan umum. Ini cuman kita mendudukkan supaya kita punya adab dengan ulama. Imam Ghazali ya. Memang kan begitu. Kalau Pak, legitimasi yang pertama Quran. Ada tema yang berkenaan dengan itu di dalam hadis dimasukkan dalam hadisnya. Kalau hadis yang kuat nggak ada, ya yang di bawahnya itu yang nggak ada. Terus sampai gitu. Orang kita omongannya orang biasa saja. Kita dengerin nasihatnya. Apalagi yang masuk apalagi yang masuk hadis meskipun dhaif. Nanti para ulama bincang. Dhaif itu kan kalau nggak boleh dipakai dalam bab akidah, menghadirkan ibadah yang baru. Tapi kalau dia sifatnya adalah memotivasi, melengkapi, menyempurnakan keterangan yang sebelumnya sudah ada, tetap juga disebutnya dhaif. Meskipun tetap juga disebut hadis meskipun dhaif. Dhaifnya hadis kira-kira mana lebih bagus? Omongannya Ustadz akhir zaman atau hadis dhaif? Itu pendahuluan. Nah, tapi karena kitab Ihya Ulumuddin itu tebel, kan santri-santrinya kalau tebel begini gimana ngataminya? Saya bisa pastikan yang enggak menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin itu bukan hanya santrinya. Mungkin kiainya juga enggak hatam. Coba kalau ada kiai ngaji di masjid-masjid kitab Ihya Ulumuddin itu, hatam apa enggak? Orang kitabnya tebel-tebel, satu volumenya. Sudah meninggal pun enggak habis itu. Apalagi kalau sebulan sekali. Iya kan? Dan yang dibahas cuma tasawufnya saja, padahal di dalamnya ada banyak tema. Kita pun kenalnya Ihya Ulumuddin juga kitab tasawuf. Sehingga santrinya usul kepada Imam Ghazali, wahai Tuan Imam, kitab ini hebatlah, tapi kita ini orangnya sering bepergian. Dan kalau kitab tebal itu kalau zaman dahulu bawahnya kan berat. Sebab kertasnya tidak setipis ini. Boleh enggak kalau seandainya disusun kitab yang jauh lebih tipis supaya kita bisa hatamkan di dalam perjalanan kami. Nah, maka kemudian Imam Ghazali merespon usulan para santri itu, disusunlah kitab namanya Bidayatul Hidayah. Ini jatuhnya tipis apa tebal, Pak? Tipis. Tetapi kitab aslinya itu lebih tipis karena ini sudah ada syarahnya. Ini syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Maroki Al-Ubudiyah. Jadi ini sudah matan aslinya dengan syarahnya. Jadi kalau kita lebih tipis lagi kalau Bidayatul Hidayah. Sampai sebegitunya para ulama dulu belas asih sama santri-santrinya. Nah, kitab Bidayatul Hidayah ini disusun ke dalam 3 pembahasan. Nah, ini pendekatannya Ghazali, keistimewaannya Ghazali. Karakteristiknya Imam Ghazali setiap kali membuat kitab begitu. Kitab yang pertama, kisem awal, itu dikasih judulnya adalah Fitoat, tentang ketaatan. Kemudian Al-Qism Atsani fil Maksiat, tema tentang kemaksiatan. Dan yang 3, yang terakhir adalah fi adabis suhbah wal mu'as.